Halo, saya Supangat. Pada video ini saya akan membahas tentang 7 kiat khusus untuk membangun sebuah bisnis online. Saya akan langsung to the point ya pada kiat yang pertama. Jadi membangun bisnis online itu yang pertama, kiat yang pertama, kita harus melihat pada aspek keunggulan produk kita. Apa keunikan dari produk yang akan kita jual? Karena di situ yang akan membedakan antara produk pesaing, lalu mutu produk, kemasan, bahkan harganya. Tanpa sebuah keunikan dan keunggulan mutu, akan susah kita bersaing. Lalu bagaimana merencanakan sebuah produk baru? Yang pertama, ide generation. Lalu yang kedua, produk screeningnya. Ketiga, konsep testingnya. Yang keempat, lalu ke bisnis analisisnya. Setelah kita melakukan bisnis analisis, bagaimana kita membuat sebuah product development. Lalu setelah ada product development, kita lakukan tes marketingnya. Baru selanjutnya yang terakhir kepada unsur komersial initiation. Kiat yang kedua terkait dengan potensi pasar yang bagus. Potensi pasar yang bagus itu dilihat dari satu sisi seberapa banyak demand dan promosi dari pembeli. Yang kedua, bagaimana kompetisi itu dalam sebuah pasar. Yang ketiga, bagaimana kekuatan kompetitor kita. Lalu yang keempat, kekuatan yang unik yang kita miliki harus mengalahkan kompetitor kita. Lalu produk atau market metric itu dilihat dari dua hal. Yang pertama itu pada unsur existing market, lalu yang kedua itu new market. Jadi kalau kita melihat sebuah produk atau market metric, itu kita harus bisa membedakan dua unsur ya, dari existing market, new market. Existing market itu terkait berhubungan dengan existing produk dan new product. Kalau kita gabungkan unsur existing market dengan existing product, berarti yang harus kita tentukan unsur market penetrasinya. Lalu kalau kita ingin mengukur existing market dengan new product, yang harus kita lihat adalah unsur product development-nya. Lalu kalau kita ingin melihat new market dengan existing product, yang harus kita lihat unsur market development-nya. Lalu kalau kita ingin melihat unsur new market dan new product, yang harus kita benar-benar perhatikan unsur desertifikasinya. Lalu kiat yang ketiga, bagaimana sih membangun sebuah promosi yang kreatif? Produk itu biasa-biasa saja yang dipromosikan biasanya dengan gencar ya. Lalu bisa lebih laris daripada produk yang hebat yang tidak pernah dipromosikan. Nah, itu butuhnya promosi yang kreatif. Lalu bagaimana tahapan dalam merancang sebuah promosi pemasaran? Alur yang perlu kita perhatikan, yang pertama, kita harus bisa memilih sasaran audiens kita itu siapa. Lalu yang kedua, kita harus bisa menentukan tujuan sebuah promosi. Yang ketiga, bagaimana merancang sebuah pesan. Lalu yang terakhir, memilih saluran promosinya. Dalam hal mengidentifikasi sasaran, kalau kita ingin mengidentifikasi sasaran, yang perlu kita perhatikan siapa yang akan menjadi sasaran promosi kita. Sasaran promosi itu bisa berupa pelanggan industri besar, pelanggan retail, atau pelanggan dengan tipe-tipe tertentu. Lalu tentukan tujuan sebuah promosi. Setelah teridentifikasi sasarannya, maka tahapan berikutnya adalah menentukan sebuah tujuan promosi. Tujuan promosi itu dapat dibedakan menjadi 3 aspek. Yang pertama, apakah pasar ingin menempatkan pesannya dalam benak konsumen. Yang kedua, apakah ingin merubah
sikap. Yang ketiga, atau mendorong konsumen untuk berbuat sesuatu. Hierarki dari minat pelanggan itu bisa kita lihat dari 4 hal ya. Yang pertama itu awareness, yang kedua knowledge, yang ketiga liking and preference, yang keempat conviction and buying. Tipe-tipe tujuan promosi, yang pertama informing, yang kedua persuading, yang ketiga reminding. Lalu kiat yang keempat, kita harus memilih segmen pasar yang tepat. Segmen pasar itu berhubungan dengan pembagian pasar menjadi beberapa kelompok yang homogen dengan banyak customer yang cukup berbeda. Tipe segmentasi pasar itu bisa kita tinjau dari 4 hal, dari aspek geografisnya, dari aspek demografisnya, dari aspek psikografisnya, dari aspek perilaku. Geografis kita melihatnya berdasarkan pada variabel regional seperti wilayah, iklim ya, kepadatan populasi serta tingkat pertumbuhan populasi itu sendiri. Lalu dari tipe demografis kita melihat berdasarkan pada variabel seperti umur, jenis kelamin, suku bangsa, pendidikan, pekerjaan, bahkan terkait pendapatan. Sisi tipe psikografis itu berdasarkan pada variabel seperti nilai, sikap, dan gaya hidup. Lalu tipe segmentasi yang terakhir berdasarkan segmentasi perilaku. Perilaku ini berdasarkan pada variabel seperti tingkat dan pola penggunaan, lalu sensitivitas harga dan kesetiaan merek. Kiat kelima itu berhubungan dengan sebuah inovasi. Sebuah inovasi ini juga bisa kita ukur dari beberapa tipe inovasi. Yang pertama, inovasi produknya itu bagaimana, inovasi prosesnya itu bagaimana, lalu inovasi strateginya itu bagaimana. Inovasi produk itu berupa penciptaan produk baru ya, yang berguna untuk memenuhi kebutuhan konsumen, misalnya penciptaan produk iPod atau mobil hybrid. Lalu kalau inovasi proses ini terkait dengan proses bisnisnya, seperti penciptaan sistem Kaizen, Zero Inventory, penerapan Six Sigma, bahkan terkait proses yang otomatisasi. Lalu inovasi strategi itu berkaitan dengan perubahan radikal pada model bisnis yang dijalankan, atau juga pada sebuah strategi bisnis yang diterapkan. Lalu kiat yang keenam terkait dengan great branding. Great branding ini berhubungan dengan brand visionnya. Brand vision itu adalah sebuah sasaran strategis yang diartikulasikan dengan jelas menyangkut masa depan sebuah brand ya, baik dalam aspek keuangan ataupun dalam arti strategis brand pada perusahaan. Brand vision itu akan memberikan sebuah arah kemana brand ini akan bergerak. Lalu kiat yang ke-7 terkait dengan sales strategi. 3 bekal awal untuk menerapkan profitable selling skill. Yang pertama, pemahaman produk. Lalu yang kedua, memahami dinamika industri di mana kita bekerja. Lalu yang ketiga, memahami bisnis calon pelanggan kita. 3 komunikasi utama yang melakukan persuasive selling ya. 3 komunikasi utama yang melakukan persuasive selling. Itu yang pertama, komunikasi fitur-fitur kunci dari produk jasa yang akan kita jual. Yang kedua, bagaimana mengkomunikasikan sebuah kelebihan produk dibanding pesaing. Lalu yang ketiga, mengkomunikasikan value dan benefit jika memang pelanggan itu membeli produk kita. Baik, itulah materi yang ke-7, kiat sukses menjalankan bisnis online. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.